Halo guys, selamat sore. Hari ini kita mau pindah pot anggrek ya. Ini nih, kita sediakan dulu kertas koran ataupun plastik yang bersih ya, sama gunting dan pisau yang bersih yang udah kita cuci bersih. Mau dibilas pakai dilap pakai alkohol juga boleh ya, biar steril karena anggrek tuh rentan kena penyakit ya, jadi dia harus steril gitu. Tangan juga kita cuci bersih ya kan. Tuh ini anggrek tuh, kenapa harus dipindah pot? Lihat tuh guys, ini kan udah keluar tuh akarnya ya nggak. Tuh lihat sekelilingnya ini sampai udah naik tuh ke ininya, ke atas potnya. Lihat dari lubang-lubangnya dia udah keluar akarnya ya kan, banyak ya tuh kan. Jadi sebelum terlambat dia terlalu gede, terlalu rimbun ke samping-samping ya, jadi seharusnya kita pindah. Kebetulan hari ini juga nggak begitu terik ya. Nah ini kita sengaja pilih tempat yang rada teduh biar nggak terlalu panas. Nah ini juga karena saya taruhnya kan di sini begini, mataharinya kan dari sana ya kan. Jadi begitu di mana ada matahari pasti dia lebih condong ke sana gitu. Lihat tuh, ini kan udah 5. Ternyata bulan ini juga belum berbunga dia ya guys. Nih ininya daunnya udah lebih tebal ya, lembarannya. Terus tapi belum 2 sih, masih tunggal gitu. Ini kan udah 2 nih. Nanti mau saya pindah nih yang gede-gede, dipindah ke pot. Katanya sih kalau ini pot kan 4 cm, kalau mau pindah yang 2 cm atau 3 cm di atasnya, jadi 7 cm gitu ya. Ada pot yang bekas, pot hitam yang bekas adenium yang saya pindah itu juga bisa deh dijadiin wadahnya ini, tapi nanti yang lain akan dicarikan lagi yang lain gitu. Pos plastik juga bisa guys, nanti kita pindahkan ya. Nah ini kan yang bekas adenium ya. Nih sama saya ini lubangnya. Nih lubangnya yang udah bawaan dari sana ya, pas beli kan kecil-kecil ya. Nah ini saya tojos biar dia lebih gede gitu. Terus udah gitu sekelilingnya ini saya bolongin ya. Nih saling silang dibolongin biar nanti drainasenya itu bagus ya, jadi nggak terlalu lembab nanti mempengaruhi akarnya dan batangnya anggrek itu, jadi dia cepat lapuk nantinya. Nah ini dipanaskan pakai besi atau obeng lah ya, di rumah pasti ada kan. Nah obeng dipanasin di atas kompor gas ya, terus udah gitu kita tojos deh gitu ya, kita bolongin saling silang gitu. Kurang lebih ini ada 3 atau 4 cm sampai 5 cm gitu ya. Nah ini saling silang ya kan. Nih. Oke, nah ini kan udah saya sikat ya, ini sekelilingnya tuh, biar hama-hama penyakitnya hilang gitu kan. Sudah saya cuci bersih juga. Nah terus udah gitu kita siram pakai ini guys, air panas ya, biar semua bibit penyakitnya hilang gitu loh kan, hama-hama penyakitnya hilang, steril jadinya. Ya. Nah ini adeniumnya yang tadi ya guys, nih yang saya pindahkan potnya. Ini kan pot adenium nih, udah dipindahkan ke pot yang lebih besar gitu. Ini kan ada 3 bonggol ya, nggak tahu mungkin bisa dipisah nggak. Tadi yang pindahin kan suamiku. Kalau bisa dipisah sih kita bisa dapat 3 pot lagi ya, 3 batang lagi gitu. Kan tadinya di sini ada rumput ya guys, sampai ke bawah-bawah ke dalam akar-akarnya gitu. Jadi dipindahkan biar rumputnya tuh bisa tercabut gitu. Seharusnya ini dipisah. Nanti coba saya tanyain suamiku, bisa dipisah nggak? Ya kalau bisa dipisah kita pisah, oke? Ya, kita proses dulu yang lain ya. Yang tadi tuh, sebentar. Nah ini arang yang saya beli nih, sama ini pakis nih yang kemarin saya beli tuh. Nih pakis emang dari sananya begini ya, si akar ranting-rantingnya gitu. Nanti kita
masukin ke dalam potnya. Oke. Kalau moss itu dia akar tanaman juga, cuma dia lebih halus gitu. Kayak apa ya, bihun ya, lebih halus lagi gitu. Kayaknya kalau misalnya untuk menjaga kelembapannya biar jangan terlalu lembab ya, bagusnya pakai ini nih, ranting-ranting pakis gitu. Kalau yang itu ranting-ranting yang halus yang kayak bihun itu terlalu menyerap kelembapan ya. Jadi saya pakai ini aja, nggak mau pakai yang moss yang akar yang halus itu ya. Nanti kita proses lagi guys. Nah guys, ini akar yang tadi keluar ya, kita congkel dulu ya, biar dia bisa longgar gitu kan. Terus sudah gitu ini sisi-sisinya juga potnya kan kita longgarkan dulu pakai pisau ya, perlahan-perlahan ya, biar nggak kena ke akarnya gitu ya. Akar yang keluar itu coba kita masukin dulu, terus kita longgarkan nih, kayak mengeluarkan kick atau bolu aja ya dari loyang gitu. Nah ini sesudah longgar, nah baru kita angkat gitu ya. Tuh lihat tuh akarnya sampai udah kemana-mana ya. Tuh ini di bawahnya pakai styrofoam dia tuh biar nggak lembab. Kita pakai arang aja. Kalau mau pakai arang, pakai potongan genteng atau batu atau potongan bata itu juga bisa guys gitu ya. Ini kalau ada yang lapuk ya, ini kayak pelepah batangnya, nah kita dibuang gitu biar nanti tetap bagus tanamannya. Ini beberapa akar yang udah kepotong nih ya, pas waktu dicongkel tadi dia langsung putus gitu. Ya udahlah. Nah ini kita buang dulu styrofoamnya guys, pelan-pelan ya. Terus sudah gitu akarnya juga kita urai gitu satu-satu. Oke, kita kerjain dulu ya, ini perlu konsentrasi yang lebih. Nah guys, ini ada satu bonggol ya, nih yang udah berhasil kita pisahkan. Ini akarnya agak terpotong sedikit ya, ternyata susah guys nih ya. Terus ada beberapa akar juga yang terpotong. Ini kenapa saya pas waktu dikasih kan dianya baru habis pindah pot ya. Sebenarnya setahun itu paling sekali ya. Ini berarti udah 2 kali pindah pot ya dalam setahun gitu. Dia pas kemarin saya dikasih dia baru pindah pot, terus sekarang saya pindah pot lagi, jadi berarti setahun itu 2 kali. Seharusnya sih cuma sekali gitu, mungkin potnya kecil ya, tapi kan pot yang kecil tuh diperlukan agar dia bisa cepat berbunga gitu. Kalau potnya besar ya, itu nanti dia rajin bikin akar aja gitu loh, bikin tunas-tunas, jadi nggak berbunga gitu. Ya udah, ini kita berhasil potong tadi tuh lihat tuh yang merah itu ya. Ini juga ada sedikit yang terpotong. Ternyata ditungguin tuh putus. Ternyata ditungguin untuk berbunga lama gitu. Jadi udah banyak tunas-tunasnya, udah kita pindahin ya. Akarnya juga udah mencuat. Nah sekarang kita styrofoamnya dimasukin lagi ya. Kita masukin lagi pakisnya. Kita atur dia agar akar-akarnya ke bawah ya. Terus sekelilingnya kita taruh lagi pakis gitu. Terus nanti di atasnya kita taruh arang ya, biar memperkuat, nggak goyang-goyang dia, penahannya, sebagai penahannya. Walaupun ada beberapa akar yang terpotong guys, mudah-mudahan masih bisa tetap tumbuh ya. Ini kan baru pertama kali bagi saya untuk pindah pot anggrek ya. Nah ini kita nih kasih arang untuk menahan ya, biar dia bisa berdiri tegak. Nah gitu.
Tadi ada beberapa juga sih yang nempel di arangnya sampai susah banget dicongkel pakai pisau juga dia nggak mau lepas, jadi pelan-pelan banget. Nah, ini kan udah stabil ya, nih udah stabil, pakisnya udah cukup ya. Kita dapat satu guys, nih kita dapat satu ya. Oke ya, udah cukup di tengah ya. Oke, kita proses lagi yang lain guys. Nah, ini kita berhasil pecah dengan bagus ya guys, nih ya. Tapi yang sebelah sini karena dia banyak yang nempel yang ini sama nempel yang ini, jadi pas waktu dipecah susah ya dipotongnya. Jadi saya tarik aja nih, jadi ada banyak akarnya yang ke bawah ya, tuh lihat kan. Mudah-mudahan masih bisa jadi. Ini kan banyak yang ketempel nih, ini kan tadi ketempel yang kecil ini ya kan, yang kecil ini gitu. Nah, kalau yang ini yang masih kecil ini ya, yang masih kecil ini saya biarkan aja dia sama yang lebih gedenya yang udah berdaun 2 ya. Ini yang berdaun 2 yang gede saya biarkan dia nanti pakai pot yang lebih gede. Ini 2 pakai pot yang lebih gede, ini pakai pot yang bekas adenium ini. Nah ya, kita kasih arang dulu nih di tengah dan sekelilingnya buat menahan ya. Terus aduh, nah ini, nah biarkan di tengah. Terus sudah gitu kita taruh sekelilingnya, pakis. Nah, ini udah kuat ya. Tambahin dikit lagi. Nah, udah di tengah dia ya. Ups. Dari tengah ya tuh. Kita taruh ini penahannya, arang. Yang bulat, terlalu bulat nggak bisa. Ya, kita dapat 2 guys. Nah kan, ini udah di tengah. Oke, nah kita dapat 2. Oke, nanti kita cari pot yang lebih gede lagi ya, buat yang ini 2 yang gede. Nah, ini guys cara untuk ngebolongin pot plastiknya ya. Ini kita panaskan dulu obeng ya, kepalanya ini di atas api. Nah, terus kita tojos ke bagian yang mau kita bolongin. Aduh, ini mah harus, nah gitu kan, udah kan. Nah, semua udah ke semua nih, saling silang nih, udah ke ini. Udah ke ini kan, udah ke bolong-bolongin. Nah, ini sekarang siap untuk kita jadikan wadah anggrek ya. Nah guys, kita udah dapet ya 4 pot anggrek
Bagus kan? Tuh bougainville lagi, adeniumnya lagi berbunga tuh. Ya, banyak banget. Terus yang kemarin, yang ini guys. Nah, udah saya tanya sama suamiku, katanya itu akar yang di bawahnya ya, itu tuh udah berbelit-belit gitu loh. Jadi gimana ya, kayak yang anggrek juga yang kemarin pas waktu saya bongkar gitu. Jadi udahlah, kan ini udah terlanjur pindah pot, tapi belum dipecah akar kan gitu. Ya udah nanti lain kali kalau kita sempat kita pecah akar ya, baru pindah ke pot yang lebih gede mungkin ya. Sekarang jangan dulu soalnya baru dipindahin ke pot, terus nanti kita keluarin lagi pecah akar, nanti dia stres gitu loh, ya nggak? Terus ini guys, ada ini nih. Nah, ini pas waktu kemarin saya ke pasar kan ada leci gitu kan. Nah terus karena belum pernah ada yang jual bibit pohon leci gitu kan. Nah terus akhirnya kita bikin tunasnya gitu loh. Jadi ini dikasih di wadah tertutup ya, yang tidak kena cahaya matahari. Terus kita kasih tisu atau kapas yang basah gitu ya, sedikit sih, nggak terlalu banyak. Terus di dasarnya ya, terus di atasnya kita taruh biji-biji leci ini gitu loh. Biji leci dia lonjong ya, kayak biji lengkeng gitu. Nah 2 minggu kemudian dia tumbuhlah ini nih tunas-tunas kayak gini nih, kecambah gitu kan. Nah nanti kita taruh di media tanah gitu. Ini tanahnya dicampur ya dengan sekam ya, biar nggak terlalu lembab gitu ya, dicampur dengan kokobit juga gitu. Nah ditaruh di tempat teduh, itu kan tempatnya lebih teduh ya, nggak langsung kena matahari dan nggak langsung kena hujan gitu, jadi aman gitu. Soalnya kan kemarin kalau mau ditaruh di greenhouse yang pas waktu kita pembibitan duren dan kurma ya, itu kan udah lepas gitu ya, udah dibongkar gitu si greenhouse-nya gitu. Ya udah kita taruh di sana aja. Mudah-mudahan jadi ini ya guys. Oke, tuh bagus ya anggreknya kita. Terima kasih udah nonton, udah like, udah share, udah subscribe ya di channelnya Susan JS di hobi berkebun dan peliharaan. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.